Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Permatasari. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi pembelajaran akidah akhlak pada kelas 11 di Madrasah Aliyah. Materi yang saya akan bahas di video ini adalah mengenai aliran-aliran dari ilmu kalam. Pada video kali ini saya hanya akan membahas dua aliran. Yang pertama yaitu Qadariyah, yang kedua yaitu Jabariyah. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu Jabariyah. Pada pembahasan mengenai materi Jabariyah ini saya bagi menjadi dua poin. Yang pertama yaitu sejarah dari Jabariyah, dan yang kedua adalah doktrin dari ajaran Jabariyah. Sedikit mengenai Jabariyah. Jabariyah merupakan salah satu bentuk pemikiran yang berkembang pada masa Daulah Umayyah, dan di mana kata Jabariyah ini diambil dari kata bahasa Arab Jabara yang artinya memaksa. Dalam arti lain ialah diharuskan melakukan sesuatu. Secara terminologi, al-jabar merupakan perbuatan manusia yang tidak sandarkan kepada Allah dan menghilangkan perbuatan manusia. Baik, langsung masuk kepada sejarah dari Jabariyah. Aliran ini muncul bersamaan dengan paham Qadariyah sebagai reaksi yang timbul atas pemikiran tersebut. Bibit-bibit pemikiran Jabariyah ini sudah ada sejak zaman Rasulullah dan peradaban Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu pemikir Islam yaitu Ahmad Amin yang mengungkapkan pendapat kehidupan bangsa Arab yang dikelilingi oleh gurun pasir yang membuat pengaruh terhadap cara berpikir dalam menjalani kehidupan yang bergantung dan menyerah pada alam. Sehingga dari pemikiran tersebut muncullah pemikiran mengenai paham Jabariyah ini, dan sekaligus dipelopori oleh tokoh yang bernama Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan, di mana Jaham bin Safwan ini merupakan murid dari Ja'ad bin Dirham yang gigih dan gencar dalam menjalankan atau menyebarkan aliran Jabariyah ini. Yang kedua yaitu doktrin dari Jabariyah. Firqah Jabariyah dalam membahas doktrin-doktrin aliran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu doktrin dari Jabariyah ekstrem dan doktrin dari Jabariyah moderat. Yang pertama yaitu doktrin ajaran Jabariyah ekstrem. Yang poinnya yang pertama adalah Al-Jahmiyah. Aliran ini pendirinya adalah Jaham bin Safwan, atau nama aslinya adalah Abu Mahrus Jaham bin Safwan, yang berasal dari Khurasan. Ia bertempat tinggal di Kufah. Jaham bin Safwan ini merupakan seorang dai yang lihai dan fasih, dan akhir hidup Jaham bin Safwan dibunuh dan wafat oleh Muslim bin Ahwas al-Mazini, dan di akhir pemerintahan Khalifah Malik bin Marwan dari Bani Umayyah. Pemikiran dari Jaham bin Safwan ini yang pertama yaitu tidak meyakini akan sifat-sifat Allah, karena jika Allah disifati akan menyamakan dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk, namun hanya mempercayai satu sifat Allah, yakni Allah Maha Kuasa, berkuasa untuk menciptakan dan berbuat. Yang kedua, doktrinnya adalah ilmu Allah terhadap sesuatu yang telah diciptakan dan belum diciptakan tidaklah sama dan berbeda. Artinya, sesuatu yang belum diciptakan Allah tidak diketahui oleh Allah, karena jika sama atau Allah mengetahui sebelum diciptakan dan sesudah diciptakan, maka ilmunya berbeda. Yang ketiga yaitu manusia tidak memiliki kemampuan apapun. Segala perbuatan dan kejadian yang terjadi adalah wujud kekuasaan Allah dan perbuatan Allah.
Dan yang keempat adalah penghuni surga ataupun neraka akan kekal di dalamnya. Jika ditakdirkan masuk surga, dia akan kekal di dalam surga, dan begitu pun sebaliknya. Yang kelima, siapa yang sudah mencapai makrifat kepada Allah lalu mengingkari Allah dengan lisannya, maka tidak termasuk kafir namun tetap tergolong mukmin. Yang kedua, tokoh dari aliran Jabariyah ekstrim ini adalah Ja'ad bin Dirham, di mana pemikirannya atau doktrin yang disampaikannya adalah yang pertama, kalam Allah yaitu Al-Quran ialah makhluk dan bersifat baru, maka segala sesuatu yang baru tidak dapat disifatkan kepada Allah. Yang kedua, Allah tidak sama dengan makhluk. Ja'ad bin Dirham ini meyakini bahwa Allah tidak memiliki sifat yang serupa dengan makhluk. Yang ketiga yaitu manusia terpaksa melakukan dan menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam segala hal. Yang selanjutnya adalah paham aliran mengenai moderat. Yang pertama, An-Najjariyah. Tokoh yang menyetuskan aliran ini adalah Husain bin Muhammad An-Najjar, di mana ia menjelaskan ada ada dua doktrin. Yang pertama, Allah menghendaki baik dan buruk dan serta bermanfaat dan mudarat. Yang kedua, manusia tidak akan mampu melihat Allah di akhirat. Namun jika Allah memindahkan potensi hati pada matanya, maka manusia tersebut mampu untuk melihat Allah. Yang kedua yaitu Ad-Dirar, di mana pendirinya adalah Diral bin Amru dan Nafsul Al-Farad. Doktrin-doktrin ajaran dari mereka adalah yang pertama, meyakini akan sifat Allah. Yang kedua, melalui indera keenam, manusia mampu melihat Allah di hari akhir. Yang ketiga, perbuatan manusia merupakan ciptaan Allah pada hakikatnya, namun dipergunakan oleh manusia. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang Qadariyah, di mana saya juga membagi kepada 2 poin. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan Qadariyah, yang kedua yaitu doktrin dari ajaran Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadara yang maknanya adalah kekuatan atau kemampuan. Dalam arti lain, artinya memutuskan. Menurut terminologi, Qadariyah adalah paham aliran yang menganggap bahwa segala perbuatan manusia berdasarkan kehendaknya. Qadariyah meyakini manusia memiliki kebebasan dan kekuatan untuk menentukan perbuatan yang dikehendakinya dan sesuai dengan kemampuan. Yang selanjutnya adalah sejarah dari paham Qadariyah. Paham ini muncul pada pertengahan abad pertama Hijriyah di Basrah, Irak, yang dipelopori oleh Ma'bad al-Juhaini dan Ghailan ad-Dimashqi pada pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Latar belakang munculnya ideologi ini adalah bentuk dari pertentangan terhadap kebijakan politik pada masa Khalifah Umayyah, di mana pada masa itu Bani Umayyah ini dikenal dengan pemerintahan yang kejam karena tidak segan-segan memberi hukuman mati kepada warganya yang memberontak dan melakukan pembunuhan baik dari keturunan Rasulullah SAW. Kemudian Ma'bad al-Juhani ini yang sebagai pelopor dari aliran Qadariyah dipandang sebagai seorang ulama karena pernah berguru kepada Hasan al-Basri. Yang selanjutnya yaitu doktrin dari ajaran Qadariyah. Doktrin dari ajaran Qadariyah ini yang pertama adalah mengingkari ilmu Allah,
terhadap perbuatan manusia. Yang kedua, manusia atau hamba itu sendiri yang memiliki kuasa atas kemauan dan kebebasannya dalam melakukan perbuatan. Allah juga tidak menciptakan perbuatan baik ataupun buruk manusia, karena jika Allah menentukan perbuatan buruk manusia, maka Allah dianggap zalim karena menghukum manusia yang melakukan apa saja yang sudah ditentukan. Jika Allah menetapkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah tidak adil karena hanya memberi balasan nikmat untuk orang tertentu saja. Kemudian doktrinnya dari ajaran Qadariyah ini adalah orang yang melakukan dosa besar tidak termasuk kafir namun tergolong kepada mukmin, maka orang yang berdosa besar tergolong kepada fasik. Dan tempatnya orang fasik adalah kekal di neraka karena iman manusia tidak dipengaruhi oleh amalnya. Yang selanjutnya yaitu hanya meyakini satu sifat wajib Allah, yaitu Allah Maha Esa. Mereka menganut aliran ini yang tidak menerima pemahaman mengenai sifat-sifat wajib Allah yang lain seperti ilmu basyar, syamiah, dan lain-lainnya. Doktrin dari Qadariyah ini atau pemikiran dari Qadariyah ini dilandasi oleh Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 29, kemudian surat Yunus ayat 108, dan Al-Insan ayat 3-4, serta Ar-Ra'd ayat 11. Cukup sekian penyampaian materi mengenai aliran ilmu kalam dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.